pagi semuanya Bapak Ibu, dan terima kasih dari Mbak Hani. Iya, Pak. Nah, ini saya tadi menyimak memang sangat luar biasa ya, banyak sekali solusi-solusi untuk mempermudah kinerja kita di kantor kita gitu ya. Dan ini juga memang salah satunya yang akan saya jelaskan gitu ya, yang akan saya jelaskan tentang untuk memaksimalkan bagaimana sih proses yang masih sering diinput dari sebuah dokumen gitu ya. Itu semuanya sudah bisa dilakukan dengan OCR ini. Gitu. Saya langsung masuk ke prosesnya, Mbak, biar nanti saya rasa sih biar teman-teman yang ikut webinar ini nanti bisa langsung pakai NanoKnowledge-nya, karena ini benar-benar free, benar-benar sudah semuanya kita kasih, semua full fill yang mau diambil tidak kita batasin. Terus untuk ekstrak tabelnya juga tidak kita batasin, semua udah full pro gitu ya. Dengan kita cuma membatasi untuk satu akun itu 500 pages penggunaan seperti itu. Oke, Pak. Nanti akan kami kasih di akhir webinar ini ya, saat ini. Saya izin share screen untuk materi saya. Ini share screen saya udah terlihat nggak nih? Iya, sudah, Pak. Silakan, Pak. Udah ya? Baik. Nah, ini adalah brand produk kami, yaitu NanoKnowledge. Biasanya kami menyebut Intelligent Document Processing gitu ya. Karena memang sebetulnya kita sudah tidak bisa disebut dengan OCR. Kalau mau menyebut dengan OCR ya seharusnya OCR yang sudah dilengkapi dengan AI dan machine learning gitu ya. Tapi memang masih banyak orang yang saat kita menyebut intelligent document processing belum begitu mengenal gitu, karena memang kebanyakan masih menggunakan istilah OCR. Ataupun biasanya saat ini juga banyak istilah yang sudah dikembangkan dari OCR itu disebut dengan ICR, Intelligent Character Recognition gitu ya. Nah, namun itu hanyalah istilah-istilah, tapi memang apa sih yang membedakan dengan OCR yang dulu kita kenal sebagai OCR dengan Intelligent Document Processing kah, atau dengan ICR itu tadi gitu ya. Nah, itu tentu sangat berbeda. Saya akan masuk sebentar di materi. Nah, kalau dengan Intelligent Character Recognition ataupun ICR gitu ya, ICR Intelligent Character Recognition tersebut. Nah, ini template invoice yang sangat beragam, terus template receipt yang juga sangat beragam. Nah, data-data yang kita tentukan di awal, kalau receipt saya ingin mengambil tentu amount-nya gitu ya. Terus saya ingin mengambil juga alamat gitu ya. Saya juga ingin mengambil itemnya. Nah, itu bisa. Maupun tempatnya sangat berbeda-beda, mau itu receipt dari apa namanya Alfamart atau Indomaret atau dari tempat manapun, bahkan tulisan tangan dari sebuah receipt warteg gitu ya, itu pun bisa dengan NanoKnowledge ini. Nah, tentu berbeda sekali saat kita menyebut OCR yang masih tradisional yang kita kenal dulu. Banyak yang belum tahu karena OCR saat ini itu sudah sangat berkembang. Kalau yang masih menggunakan tradisional, di mana semua informasi dari sebuah dokumen atau template-nya ya diambil semuanya seperti ini gitu ya. Ada kotakannya semua. Terus kita post processing-nya tentu sangat ribet. Kita harus memilah-milah informasi apa yang tidak kita perlukan gitu ya, sehingga kita harus mengedit ulang, menghapus informasi yang tidak kita perlukan. Nah, juga yang disebut OCR tradisional juga itu biasanya based zoning. Oke, dia bisa mengambil sebagian informasi, tapi dia based zona. Misalkan kalau tanggal dia di posisi kanan atas saat kita learningnya gitu ya, itu posisi di kanan atas. Kalau dia pindah ke bawah tentu tidak bisa, karena dia sudah di setting di mana kalau tanggal kamu ambil di sebelah pojok kanan atas gitu. Kalau dia pindah ke bawah ya nggak bisa pasti, karena dia by area gitu, sesuai dengan area yang sudah ditentukan di awal. Nah, sangat berbeda dengan NanoKnowledge.
NanoNet itu simple saja, di mana kita tinggal menentukan informasi apa yang kita perlukan. Kita tulis saja, yang kita perlukan adalah invoice date, invoice number, PO number, gitu ya. Kita tentukan informasi ini, nanti posisinya akan dimanapun tempatnya, nanti NanoNet yang akan mencarikan. Tentu di awal kita harus mengajarkan tanggal itu formatnya seperti ini, kita jelaskan, kita kotakin gitu. Terus alamat di mana, seperti apa formatnya, nah kita jelasin. Tinggal kita kotak-kotakin sih sebetulnya, tanpa coding sama sekali. Nah, nanti setelah mesinnya learning, tentu informasi ini apabila posisinya berubah-ubah gitu, tanggal di posisi kanan atas berubah jadi di bawah, berubah di tengah, di samping, di kanan, ini semuanya bisa tercapture sesuai kemauan kita. Nah, dan juga contoh ini untuk ekstrak table. NanoNet juga bisa mengekstrak informasi dari sebuah table. Misalkan table ini yang lebih serem, saya contohkan table kayak bank statement gitu ya, yang sampai puluhan halaman gitu, bahkan sampai 50, 70, 100-an halaman, NanoNet bisa. Kan yang penting dari sebuah header adalah sebuah table adalah headernya. Mau headernya berbeda-beda, nanti NanoNet akan menyesuaikan apabila misalkan kita ajarkan pertama, misalkan ada istilah description, atau dia kadang nulis juga nama keterangan, atau kadang ditulis nama barang, atau kadang ditulis dengan item. Nah, ini nanti NanoNet yang akan mencarikan sesuai header yang kita perlukan di awal. Nanti header itu akan berseragam. Misalkan di bank itu ada istilah mutasi gitu ya. Mutasi itu ada kredit, ada debit gitu. Kadang dipisah, kadang kadang dipisah, kadang jadi satu, cuma ditandai dengan D dan K gitu ya. Nah, itu nanti NanoNet tidak akan kebingungan, dia mau memberikan informasi apakah itu mutasi, secara mutasi dengan kode D dan K di headernya, terus atau di situ yang ada mutasi yang dipisah, yang debit di kolom berbeda, yang kredit di kolom berbeda, itu pun NanoNet bisa. Nanti saya demokan. Jadi dia akan menentukan, dia tahu, oh yang ini itu kredit, oh yang ini itu adalah debit. Dia nggak akan tertukar. Kalau tertukar itu kan bahaya ya, karena itu uang gitu, yang jumlahnya cukup besar. Jadi AI kami sudah cukup canggih, NanoNet ini bisa menyeragamkan header yang sangat berbeda-beda. Nah, di mana output-nya juga sudah berupa JSON. Apabila diintegrasikan ke sistem yang lain dengan bahasa pemrograman, ya ini cukup lengkap ya, bisa dilihat di samping. Nah, NanoNet ini JSON field-nya seperti ini, bahkan kita juga ada skornya. Apabila di sini tertulis 1, itu artinya adalah 100% gitu ya. Kalau skornya 0,99 seperti ini, yang di table gitu ya. Nah, ini otomatis berbicara 99% akurasinya. Dan NanoNet cukup pede. Nah, apabila kita bisa setting, apabila nanti skor ini 0,60 gitu ya, atau 70, tidak perlu diambil biar orang yang menyisihkan, biar lebih mudah memvalidasinya, gitu. Dikosongin aja. Itu juga sangat memungkinkan, jadi cukup membantu. Kenapa skornya bisa rendah? Ya, biasanya kalau rekomendasi dari NanoNet untuk kualitas gambar gitu ya, dia harus 300 dpi. Itu sarannya, tapi di bawah 300 dpi NanoNet memang masih bisa digunakan untuk ekstrak, tapi nanti skornya akan kecil sekali karena dia nggak akan pede gitu ya, atau kadang gambarnya terlalu buram dan lain sebagainya. Nanti ada skor yang menentukan di setiap field yang dia ambil. Nah, jadi lebih baik tapi dengan kamera handphone saat ini tentu jauh lebih baik di atas 300 dpi. Tapi kalau pakai scanner itu kami sarankan 300 dpi. Tapi kalau di bawah itu sudah terlanjur banyak dokumen kami, kita setting 200 dpi, nggak apa-apa. NanoNet juga masih bisa mengekstrak, tapi nanti skornya biasanya jauh lebih rendah setiap field yang diambil. Nah, ini keunggulan dari NanoNet yang biasa tidak dimiliki dengan OCR yang lain atau sekelas NanoNet sendiri, mungkin ICR yang lain atau IDP yang lain gitu ya. Nah,
Nanonet itu apabila engine-nya melakukan kesalahan baca, terus kita benarkan gitu. Ini bukan S loh, ini angka 5. Ini bukan O loh, ini adalah 0 gitu ya. Kita benarkan cara bacanya atau cara dia ngambil pulang lengkap, kita benarkan gitu ya. Itu juga bisa. Saat kita melakukan manual review, bukan semena-mena dari sebuah kesalahan, terus kita benarkan, dia nggak belajar. Dia tuh kayak kita sebut dia punya otak sendiri, di mana saat kita kasih tahu, ini salah loh, yang benar ini, dia akan belajar. Model ID-nya atau mesin learning-nya dia akan terimprove, dia akan lebih baik gitu. Jadi tidak semena-mena saat ada kesalahan, terus dia akan salah gitu, enggak. Kita membenarkannya nggak sia-sia, tapi kita bisa mengimprove pembelajarannya. Gitu. Model ID-nya, nanti saya jelaskan model ID itu jenis dokumennya. Gitu. Nah, terus untuk tulisan tangan, Nanonet juga bisa melakukan pembacaan tulisan tangan yang berbagai macam. Kami sudah pernah di challenge di salah satu bank swasta terbesar, ya. Nah, itu untuk membaca dokumen SKPR. Itu banyak beragam tulisan tangan dari berbagai nasabahnya gitu ya. Nah, itu pun kami bisa melakukannya. Apalagi hanya untuk membaca tulisan tangan dari BPKB, itu kami juga sudah bisa karena BPKB jauh lebih rapi ya. Gitu. Nah, jadi dites aja nanti banyak mungkin ditulis tangan, terus nanti dites-tes saja di Nanonet. Saya yakin Nanonet kami sudah bisa membaca tulisan tangan Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa Nanonet bisa melakukan pembacaan tulisan tangan? Karena memang di dalam Nanonet kita bisa melakukan banyak formatting, gitu ya. Misalkan saya contohkan yang simpel aja, contoh kayak nick itu pasti semuanya angka. Kita bisa melakukan di satu field itu kita format, tolong ambil nick itu pasti angka, keep number only gitu ya. Nah, di mana saat ada sebuah tulisan nick di mana di situ bulatan gitu, dia nggak akan mengenali itu sebagai O, tapi dia akan mengenali itu adalah 0 karena nick pasti angka. Terus apabila ada tulisan angka I gitu ya, I besar, ya dia nggak akan baca itu sebagai I besar, tapi dia baca sebagai angka 1 atau L kecil gitu. Itu nggak akan dibaca sama dia L kecil atau I besar gitu, tapi dia akan membaca itu sebagai angka 1 karena itu di nick semuanya adalah angka. Kita bisa melakukan hal seperti itu. Nah, atau misalkan ini juga yang menarik lagi, nanti formattingnya bisa kita lakukan banyak hal, tapi salah satunya hal seperti itu gitu ya. Salah satunya juga kita bisa melakukan predefine. Predefine itu misalkan gini yang kita sebut predefine, contoh kita di dokumen KTP gitu ya. Agama pasti cuma ada 6 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Apabila KTP-nya sudah terlanjur difotokopi, di situ kena noda, di bagian agama itu cuma terbaca tulisan I dan S, gitu ya. Nanti Nanonet kami sudah bisa memprediksi itu adalah Islam, gitu. Selama ada satu karakter, gitu ya, yang bisa dibaca atau 2 karakter yang bisa dibaca. Ya misalkan kalau Kristen dan Konghucu kalau cuma pembacakannya Pak, ya nanti dia akan melihat yang paling mendekati dari sebuah kata itu apa. Bahkan mata kita kan juga sudah nggak bisa melihat kalau memang itu udah tertutup gitu ya. Tapi nanti Nanti akan memprediksikan apabila ada karakter di bagian belakang atau satu karakter di tengah gitu. Itu nanti dia akan memprediksikan itu apakah Konghucu atau itu Kristen gitu. Karena kita bisa melakukan predefine. Jadi misalkan vendor-vendor Bapak Ibu di sebuah invoice ya itu aja, dan itu sering saat scan-nya itu karena itu nama PT-nya paling atas, kadang nggak terbawa atau kadang fotonya asal gitu ya. Selama kita bisa memprediksikan vendor-vendornya itu saja cuma terbaca 1 karakter, 2 karakter, 3 karakter yang mendekati, ya pasti nanti Nanonet yang akan otomatis membaca nama vendor tersebut. Gitu. Nah, bukan hanya itu, Nanonet juga bisa melakukan klasifikasi.
Klasifikasi ini yang dimaksudkan apabila dokumen sudah terlanjur dijadikan satu file. Jadi beberapa dokumen gitu ya, baik itu kayak KTP, NPWP, PO, DO, invoice, faktur pajak, udah terlanjur biasanya kami jadikan satu. Saya apakah harus memisah-misahkan dokumen saya ribuan, Pak? Saya capek. Nggak perlu jawaban saya. Kalau memang informasi dari PO, DO, invoice, dan lain sebagainya itu mau diekstrak, gitu. Nanti Nanonet yang akan memisah-misahkan sendiri. Misalkan kita upload aja di satu tools yang disebut klasifikasi ini, kita upload, nanti saat mau KTP di pages ketiga, di pages ke-1, atau pages ke-4, ke-5 gitu ya, nanti Nanonet akan mengenali bentuk template KTP tersebut, terus dia ekstrak sesuai kebutuhan kita, informasi apa sih yang ada di KTP yang mau kita ambil. Terus NPWP juga seperti itu, mau di berbagai tempat, ataupun invoice di berbagai tempat, nanti dia juga mengenali. Mungkin loh, invoice dengan PO itu kan hampir sama, biasanya tuh model-modelnya juga beragam kayak gitu. Emang bisa mengenali? Saya jawab bisa. Tentu di awal kita akan ajarkan untuk mengenali PO ataupun invoice dari Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti ada bagusnya juga, kita nggak usah melakukan retrain di awal karena kami sudah menyiapkan banyak jenis dokumen. Nanti bisa langsung di cloning di tempatnya Bapak Ibu. Nah, saya jelaskan dulu di bagian checklist. Nanonet juga bisa melakukan pembacaan checklist. Checklist ini bukan gambar checklistnya tentu yang diambil saat kita pilih poin A gitu ya. Misalkan di salah satu dokumen, apabila dia checklist di poin A, dia itu mewakili diri sendiri. Informasi itu yang diambil. Kalau dia checklist poin B, untuk mengisi data tersebut, dia itu mewakili perusahaan. Jadi, nanti apabila ada checklist A, informasi tentang diri sendirilah yang dia isikan, gitu ya. Kan kita maunya seperti itu. Nanti kalau dia checklist poin B, dia adalah informasi yang dia mewakili perusahaan. Jadi jabatannya apa, terus nama PT-nya apa, kayak gitu ya. Dia bekerja udah berapa tahun dan lain sebagainya. Jadi informasi itulah yang diekstrak. Jadi saat dia pilih poin B, bukan gambar checklistnya yang diambil, tapi informasi dari saat dia memilih poin B, yaitu dia mewakili perusahaan. Seperti itu. Sekali lagi bukan gambarnya. Nah, ini berbeda juga saat kita mengambil QR, bukan bentuk QR-nya yang diambil. Kita sudah kembangkan juga untuk QR faktur pajak. Saya langsung cerita use case-nya. Kami sudah digunakan di salah satu grup Astra juga, di mana QR ini, gitu ya. QR ini karena informasi dari customer kami, itu tiap hari dia mengecek itu transaksi untuk faktur pajaknya, dokumen-dokumen faktur pajak itu dia harus cek sebanyak tiap hari 1.800 dokumen. Itu tentu sangat memusingkan dan sangat capek, apalagi informasinya banyak yang sering nakal, Pak. Di mana QR dari faktur pajak yang berbeda itu ditempel di faktur pajak yang hari ini dikirimkan. Jadi kalau kita cek di DJP ya aktif, tapi kalau user saya nggak ngecek dengan teliti, gitu ya, nggak ngecek dengan teliti, ya aktif-aktif aja. Kayak QR-nya di-scan terus dilihat sebentar, oke, aktif kok, bukan QR bajakan gitu ya. Atau biasanya juga kami biasanya belanja dengan item yang sering sama vendor itu, hampir tiap bulan 2 kali, 3 kali. Tapi dengan total yang sama, harga yang sama, item yang sama, kalau orangnya nggak ngecek sampai tanggalnya juga sama, itu biasanya juga dipalsu. Jadi ada QR dari faktur pajak yang dulu-dulu itu ditempelkan di faktur pajak yang dikirim hari ini. Nah, emang Nanonet juga bisa melakukan validasi? Jawabannya bisa. Makanya itu kami diperbantukan di customer kami Bervasta itu, di mana kami diminta untuk mengcompare antara dokumen faktur pajak yang dikirimkan dengan Nanonet, terus datanya di-compare dengan hasil QR yang nembak ke DJP tersebut yang berupa
XML itu di-compare dari tanggalnya cocok atau enggak, dari amount-nya, dari itemnya, dari nomor faktur pajaknya, sampai NPWP, nama perusahaan, dan alamat, dan lain sebagainya, itu semuanya di-compare. Biar tidak ada informasi yang akan dimasukkan oleh pihak-pihak yang kurang baik tersebut. Jadi kami sudah mengembangkan sampai seperti itu. Apabila banyak sekali dokumen faktur pajak, kami sudah bisa digunakan untuk komparasi seperti itu. Nah, dari NanoNets juga ini sebetulnya ada 3 sumber yang tentu kita buatkan solusinya. Biasanya NanoNets itu hanya memang bisa baca dokumen yang sudah berupa soft copy, bukan hard copy-nya ya, tentu harus difoto ataupun di-scan dulu. Biasanya kan disimpan di berbagai tempat seperti ini. Kalau butuh diintegrasikan dengan NanoNet, ini sangat simpel. Nah, terus langkah keduanya juga kita menentukan dari sebuah dokumen informasi apa sih yang kita mau ambil. Ini contohnya, ini adalah invoice. Jadi informasi biasanya dari invoice yang kita perlukan, due date, invoice amount, dan seterusnya ini. Nah, ini kita yang menentukan sendiri field-nya gitu ya. Mau kita tambah maupun sedikitkan informasinya, mau kita ganti ya, monggo. Terus formattingnya juga cukup lengkap. Contoh misalkan, invoice saya itu berbagai macam, Pak. Tapi saya ingin bisa nggak NanoNet sekalian merubah dari setiap tanggalnya itu dengan format MMDDY, bisa. Nanti mau dokumen berbagai macam, nanti NanoNet yang akan hasil ekstraksinya, post processingnya dia akan membaca MMDDY. Dan ini banyak sekali formattingnya, tentu tidak bisa saya tampilkan di sini, nanti bisa dipelajari di web portalnya. Nah, biasanya use case-nya, solusi yang kita tawarkan dari banyak perusahaan, biasanya tuh kebanyakan seperti ini ya, dari tumpukan dokumen seperti ini, kita scan, atau cukup kita foto aja, nanti berupa PDF ataupun JPG ataupun PNG seperti ini. Tugasnya NanoNet adalah di sini. Dia mengekstrak informasi dari sebuah dokumen yang sudah berupa soft copy seperti ini, terus diekstrak data-datanya. Nah, kalau sistem yang ada di perusahaan Bapak Ibu, ERP-nya sudah bisa konsum API atau JSON, nanti diintegrasikan aja. Item-item yang biasanya Ibu isikan, ketik, dan lain sebagainya, otomatis akan diisi item-item tersebut sesuai informasi yang ada dari NanoNet yang sudah ditentukan di awal. Jadi di ERP saya tuh kalau invoice yang saya perlukan adalah due date, amount, dan lain sebagainya tadi, ya NanoNet mengekstrak informasi itu, tinggal difoto atau diupload dokumennya. Item-item yang biasanya Bapak Ibu ketik gitu ya, itu terisi secara otomatis oleh si NanoNet tanpa perlu ketik ulang gitu ya. Nah, namun apabila ERP Bapak Ibu tidak bisa mengkonsum API atau JSON dari NanoNet, NanoNet juga bisa berupa Excel, cukup berupa menjadi Excel. Nanti siapa Pak? Saya harus menginputkan lagi dari Excel ke sistem kami atau CSV ke sistem kami. Tidak jawabannya. Karena kami juga punya satu solusi juga, itu RPA. Jadi nanti ada RPA ini bisa memindah-mindahkan data yang dari Excel tersebut ke ERP Bapak Ibu sekalian. Karena Excel tersebut kan biasanya sudah bisa dibaca dengan mesin readable data gitu ya. Kalau masih berupa PDF ataupun image kan mesin nggak bisa baca informasi tersebut. Kalau sudah berupa ekstraksi seperti ini, tentu mesin sudah bisa baca. Nah, dan juga apabila data-data seperti ini semuanya mau dibuat dashboard, data analis, ini kan butuh sangat memudahkan. Nah, bagusnya juga NanoNet kami, gitu, ini sudah bisa langsung digunakan untuk banyak dokumen yang tertera di sini. Banyak dokumen ini sudah bisa langsung digunakan. Apabila Bapak Ibu butuh untuk invoice, faktur pajak, PO, DO, informasikan saja ke kami, nanti akan kami cloning ke tempat Bapak Ibu untuk dicoba atau POC dulu.
udah langsung bisa dipakai. Jadi tidak perlu membuat data modeling di awal lagi, mengenalkan template lagi. Nah, tapi kebanyakan kalau faktur pajak saya yakin hampir di semua perusahaan sama ya. Tapi kalau invoice ini template-nya berbeda-beda. Biasanya contoh yang kami kerjakan juga di Angkasa Pura itu dari ribuan invoice gitu ya. Infonya sih maksudnya ribuan vendor. Di situ nanti tolong dong template-nya sangat berbeda-beda. Apakah saya harus membuat dari awal? Saya jawab tidak. Dicoba aja dari ribuan vendor tersebut, diekstrakkan di model ID. Kita sebut nanti saya jelaskan apa itu model ID. Coba diekstrakkan di model ID invoice kami yang saya cloningkan ke tempat mereka, terus dicoba dari ribuan tinggal berapa ratus gitu yang harus di-track lagi. Karena dari ribuan itu beberapa ratus yang lebih banyak itu sudah dikenali oleh Sinanet, jadi data ekstraksinya tinggal pakai. Tapi apabila kita belum bisa mengenali template tersebut, ya tentu kami perlu sampelnya terus kami train untuk kami ajarkan engine kami dengan template vendor yang tinggal sedikit itu, seperti itu. Nah, jadi kami sudah bisa baca banyak sekali dokumen, receipt ini juga udah bagus sekali, pasport juga udah bagus, KTP tinggal pakai, banyak sih, bank statement juga udah bagus. Ini kalau mau dipakai semuanya tinggal dicoba, seperti itu, BPKB STNK dan lain sebagainya. Nah, kalau dokumen-dokumennya tidak bisa, tidak ada Pak, yang tadi Pak Akib tampilkan di sini, mudah saja, karena Nanonet build custom model. Jadi bahkan dokumen yang tidak kita tahu, saya pernah dikasih dokumen entah apa itu, jadi modelnya dia table, dia sering mencatat di table-table itu dengan tulisan tangan, dia ngecekin barang gitu ya di gudangnya. Dan saya tuh biasanya sehari itu seratusan Pak. Setelah saya catat, saya kirim ke teman saya, terus dia yang inputin ke sistem tiap hari. Ya, sampai dokumen itu saya nggak tahu itu namanya apa. Ya, monggo kasihkan ke saya buatkan model ID-nya gitu. Saya ajarkan Nanonets-nya dengan 10 sampel aja sudah bisa langsung digunakan. Ya, memang Nanonet dengan 10 sampel sudah bisa digunakan kalau template-nya sama. Tapi kalau kayak invoice dan lain sebagainya tentu kami butuh banyak sekali. Nah, tapi dengan 10 saja sudah bisa digunakan untuk ekstrak dan di testing. Gitu. Jadi tidak perlu ratusan ribuan dulu di awal. Nah, apakah sulit Pak menggunakan Nanonet? Saya jawab mudah sekali. UI-nya simple sekali. Bahkan saya berani bilang UI-nya mudah karena ini beberapa kali teman-teman SMK yang lagi magang gitu ya di tempat kami saya ajarkan dengan waktu 1 jam sampai 2 jam. Dia sudah bisa menggunakan Nanonet secara baik. Bahkan dia membuat sendiri model ID-nya, dia buat dokumen sendiri selama dia punya sampel 10 gitu ya. Dia coba anotasi, kita sebut ngotak-ngotakin itu anotasi. Ya, dengan saya ajarkan 1 jam, 2 jam, dia udah bisa jalan sendiri. Karena UI-nya user-friendly sekali. Nah, Nanonet ini apabila mau digunakan, ini mudah sekali. Kalau mau menggunakan plotnya Nanonet, ini free. Nggak ada biaya sama sekali, nggak ada biaya instalasi dan lain sebagainya. Nah, kalau menggunakan hybrid, ya ini ada biayanya, tapi ini jauh lebih murah dibandingkan yang on-premise. Saya jelaskan dulu, kalau pakai cloud, semua mesin learning ataupun ekstraksinya ada di cloud-nya Nanonet. Mau banyak dokumen yang ditaruh di sana free. Belum ada biaya sampai saat ini. Nah, tapi kalau hybrid, ini maksudnya adalah mesin learning-nya masih di cloud, ekstraksinya sudah di on-premise kan di tempatnya Bapak Ibu sendiri gitu ya. Nah, kalau full on-premise gimana Pak? Ya, ini biayanya mahal sekali karena otak atau engine kami benar-benar sudah Bapak Ibu beli karena ini semuanya sudah ada di on-premise Bapak Ibu. Dan biasanya yang menggunakan full on-premise seperti ini di kami itu bank dan salah satu PSRE yang sudah terdaftar di Kominfo ya untuk tanda tangan digital itu memang minimum pembelian untuk full on premise itu adalah 2 juta pages per tahun.
Nah, tapi kalau hybrid ini jauh lebih murah karena dan ini juga security-nya cukup bagus karena kan sebetulnya kalau machine learning-nya masih di cloud itu kan hanya modeling pembelajaran, tapi data-data dokumen production-nya Bapak Ibu saat sudah diekstrak itulah yang nanti sudah di tempatnya Bapak Ibu, tidak di cloud-nya kami sendiri. Tapi kalau memang masih khawatir tentang security-nya Nanonet, karena kami juga sudah comply di GDPR dan SOC 2, kami juga bisa memberikan data-data security kami secara lengkap apabila Bapak Ibu memerlukan sertifikat dan lain sebagainya. Nah, untuk menggunakan Nanonet gimana Pak? Tinggal login aja nanti di apps.nanonet.com. Caranya sign up tentu di awal mau pakai Google yang baru dibuat dengan Gmail gitu ya, baru dibuat juga bisa. Nanti ada notifikasi tinggal di accept, udah. Nanti email tersebut login aja ke Nanonet. Sesimpel itu untuk menggunakan Nanonet dan semua fitur kami berikan dengan setiap akun nanti kami batasin 500 pages. Itu aja sih. Jadi cukup lumayan banyak ya kalau mau buat-buat dan cara anotasinya. Nanti saya ajarkan di demo ini. Dari saya cukup Mbak Hani. Oke.